Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Oke, Mbak Amalia, silakan dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Amalia. Bagaimana kabar saudara-saudara semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas masuki materi persamaan dan persamaan linier, nilai mutlak linier satu variabel ya. Kemarin saya sudah mengupload, mensubmit materi dan juga soal di Google Classroom. Apakah sudah dibuka? Ya, Bu, Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan men-share PPT. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Nilai mutlak di sini memiliki definisi. Nah, definisinya yaitu misalkan X bilangan real, di mana simbol ini itu dibaca nilai mutlak X, dan didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X itu jika X-nya lebih dari sama dengan 0, dan nilai mutlak X sama dengan min X itu jika X kurang dari 0. Nah, contohnya ketika kita memiliki nilai mutlak 5, itu berarti hasilnya berapa? Sama dengan 5. Nah, kalau X-nya itu negatif, berarti nilai mutlak min 5 berarti sama dengan 5. 5. Ya, benar sekali. Jadi, ketika nilai mutlaknya itu positif atau 0, maka hasilnya itu bilangan itu sendiri. Nah, ketika nilai mutlaknya itu negatif, maka hasilnya itu lawan dari bilangan negatif tersebut. Nah, seperti itu. Di sini menggambar grafik fungsi nilai mutlak X, yaitu min 5, min 4, min 3, min 2, dan juga min 1. Nah, karena Y sama dengan nilai mutlak X, maka Y sama dengan nilai mutlak min 5, hasilnya 5. Benar, Mbak Adile. Terus nilai mutlak, contohnya nilai mutlak min 10, berarti hasilnya berapa? 10. Ya, terus kalau nilai mutlak 3, hasilnya 3. ya. Nah, di sini diketahui titik-titik yang diperoleh itu min 5,5, min 4,4, dan seterusnya sampai tak hingga. Menghasilkan seperti ini. Di persamaan nilai mutlak ini satu variabel. Nah, persamaan nilai mutlak memiliki sifat, yaitu yang pertama, nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Sifat yang kedua, nilai mutlak A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Yang ketiga, nilai mutlak A dibagi B sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Nah, di sini B itu tidak sama dengan 0. Nah, berdasarkan salah satu sifat nilai mutlak tadi, maka selesaikanlah persamaan nilai mutlak linier satu variabel berikut, yaitu nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Nah, berdasarkan sifat pertama tadi kan nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi dihasilkan akar dari 2x min 1 dikuadratkan sama dengan 7. Nah, di sini kedua ruas dikuadratkan, menghasilkan 2x min 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. 7 kuadrat menghasilkan 49. Kemudian semua ruas ini kan bisa dibagi 4, menghasilkan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, sehingga dapat dihasilkan X sama dengan 4 atau X sama dengan min 3. Selanjutnya, di pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Untuk setiap A, B, dan X bilangan real itu berlaku. Yang pertama, jika A lebih dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Yang kedua, jika A kurang dari 0 dan
nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan. Dan yang ketiga, jika nilai mutlak X kurang dari sama dengan A dan A lebih dari 0, maka X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. Yang keempat, nilai mutlak A plus B kurang dari sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B, dan nilai mutlak A dikurangi B lebih dari sama dengan nilai mutlak A kurangi nilai mutlak B. Nah, di sini berdasarkan sifat 1, jika min 7 kurang dari 2X min 1 kurang dari 7 dan menghasilkan, nah di sini ada negatif 6 kurangi 2X kurangi 8. Semua ruas kan dapat dibagi 2, sehingga menghasilkan min 3 kurang dari 2X kurang dari 4. Maaf, Bu. Itu yang 2X harusnya X kan ya, Bu? Yang mana? Oh, yang ini. Ya. Oh iya. Heeh. Ini udah dibagi 2 ya. Iya, Oke. Bu. Oke. Terima kasih Mbak Amal. Sudah dikoreksi. Sudah 30 menit berlalu untuk berdiskusi. Apakah ada kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Kelompok saya, Bu. Oh, kelompoknya Mbak Fitri. Silahkan Mbak Fitri Baik, Bu. dipresentasikan. Izin share screen ya. Baik. Apakah sudah nampak? Sudah. Sudah Mbak Fitri. Bisa diperbesar lagi mungkin? Gini, Bu. Ya, boleh. Nah, ini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Untuk masalah yang pertama itu, ada sebuah mobil, di mana mobil A dengan pohon itu memiliki jarak 3 meter, sedangkan mobil B dengan pohon memiliki jarak sepanjang 2 meter, lalu mobil C dengan pohon memiliki jarak sepanjang 5 meter. Nah, dari hasil pengamatan itu, mobil A ke kanan jadi positif 3, mobil B ke kiri jadi negatif 2, mobil C ke kiri jadi negatif 5. Lalu masalah yang kedua itu ada tanda positif menunjukkan arah ke kanan atau ke depan, dan tanda negatif menunjukkan arah ke kiri atau ke belakang. Sehingga tanda panah bergerak ke arah 3 berawal dari 0 menunjukkan hal ini berarti nilai mutlak 3 sama dengan 3 atau berjarak 3 satuan dari bilangan 0. Untuk masalah yang ketiga, grafik Y sama dengan X min 2, penyelesaiannya angka 1. Dari kami membuat tabel nilai fungsi mutlak Y sama dengan mutlak X min 2 dari beberapa titik bantu. Terus, kami juga membuat sedikit tabel untuk mempermudahkan pekerjaan kami, yaitu koordinat titik bantu yang memenuhi fungsi Y sama dengan harga mutlak X min 2. Untuk X kurang dari 2, itu memiliki X misalkan negatif 3, negatif 3 itu memiliki harga mutlak Y, di mana Y itu memiliki harga mutlak X min 2, yaitu menjadi 5. Sedangkan untuk X sama dengan min 2 itu memiliki Y sama dengan 4. Terus X sama dengan 1 itu memiliki harga mutlak Y sama dengan 3, dan seterusnya. Lalu ditentukan titik koordinat X, Y untuk yang pertama adalah negatif 3,5 dan seterusnya. Lalu untuk X lebih dari kurang sama dengan 2 itu kami misalkan dengan angka X sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu untuk X sama dengan 2 itu nilai Y-nya sama dengan 0. Karena tadi Y itu memiliki harga mutlak X min 2, jadi nilainya 0 ya. Terus untuk X sama dengan 3, Y-nya itu sama dengan 1, dan seterusnya. Lalu memiliki titik koordinat atau X, Y itu untuk yang pertama 2,0 sampai seterusnya. Terus langkah yang kedua itu kami menentukan titik-titik yang diperoleh pada tabel tadi yang di atas. Terus membuat
tabel membuat gambar titik koordinat, yaitu sebagai berikut gambarnya. Grafik fungsi di mana Y sama dengan Fx, di mana Fx sama dengan harga mutlak X min 2. Grafik fungsi di atas adalah grafik fungsi Y memiliki harga mutlak X min 2 untuk interval nilai min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Untuk masalah yang keempat, dengan menggunakan definisi nilai mutlak, tentukan harga mutlak min 2X ditambah 5 untuk X sama dengan bilangan real. Dalam hal ini, kelompok kami memiliki penyelesaian harga mutlak min 2X plus 5, di mana min 2X plus 5 jika min 2X plus 5 lebih dari sama dengan 0, dan min 2X plus 5 kurang tutup jika min 2X plus 5 kurang dari 0. Lalu, harga mutlak min 2X plus 5, di mana min 2X plus 5 jika X-nya tadi sama dengan jika X-nya lebih dari sama dengan 5 per 2, atau 2X min 5 jika X kurang dari 5 per 2. Dan untuk masalah yang terakhir, itu tadi ada sebuah toko di mana sebuah perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer ke-20 pada suatu jalan dan minimarket B di kilometer ke-50 pada jalan yang sama. Perusahaan tersebut ingin mendirikan sebuah minimarket lagi di jalan tersebut. Jika perusahaan menginginkan minimarket yang baru memiliki jarak lebih dari 20 km, terhitung dari minimarket B, pada kilometer berapakah minimarket yang baru mungkin didirikan? Dalam kelompok kami, menyelesaikannya dengan cara diketahui minimarket B itu terletak pada kilometer ke-50. Misalkan, X menyatakan letak minimarket baru pada jalan tersebut. Karena minimarket ini dibangun dalam jarak lebih dari 20 km, terhitung dari minimarket B, maka kita peroleh pertidaksamaan nilai mutlak, di mana nilai mutlak X min 50 lebih dari 20. Berdasarkan sifat pertidaksamaan nilai mutlak diperoleh X min 50 lebih dari 20 sama dengan X lebih dari 70, atau X min 50 kurang dari negatif 20, di mana X kurang dari 30. Jadi, minimarket baru tersebut dapat dibangun di jalan dengan letak kurang dari kilometer 30 atau lebih dari kilometer ke-70. Demikian Bu, hasil dari kelompok kami. Terima kasih kelompoknya Mbak Fitri dan teman-temannya. Kelompok lain apakah ada masukan atau sama? Kurang lebihnya sama, Bu. Sama ya berarti. Sama, Bu. Oke, baik. Jadi dari kelompok 1 sudah bagus, sudah benar. Cuman untuk tadi di grafik mungkin kurang jelas ya, kurang mungkin skenanya atau gimana. Nggak apa-apa, bagus. Selanjutnya, apakah ada yang mau menyimpulkan bagaimana materi pada kali ini, persamaan dan bersamaan nilai mutlak punya satu variabel? Yang mau menyimpulkan? Siapa? Ya. Adila, Bu. Mbak Adila, oke. Silakan Mbak Adila. Jadi kesimpulannya itu, nilai mutlak adalah nilai bilangan yang selalu positif. Jika nilai mutlak satu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Kemudian, sifat-sifat nilai mutlak yang melibatkan persamaan nilai mutlak linear satu variabel adalah yang pertama, mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Yang kedua, mutlak A dot B sama dengan mutlak A dot mutlak B. Yang ketiga, mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B apabila B tidak sama dengan 0. Selanjutnya, sifat nilai mutlak yang melibatkan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang tadi kan melibatkan, yang ini
tidak melibatkan, Bu. Yaitu yang pertama, jika A lebih dari sama dengan 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A, maka min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Yang kedua, jika A kurang dari 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Yang ketiga, jika mutlak X lebih dari sama dengan A dan A lebih dari 0, maka X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan min A. Yang terakhir, mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B, dan mutlak A min B lebih dari sama dengan mutlak A min mutlak B. Sekian dari saya, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Adila. Mungkin di sini saya akan menambahkan sedikit. Untuk tadi kan di masalah ketiga kan ada langkah-langkah membuat grafik ya. Nah, untuk langkah-langkah membuat grafik itu sendiri, grafik fungsi nilai mutlak yang pertama yaitu kita membuat tabel fungsi nilai mutlak dari beberapa titik bantu. Yang kedua, mengisi tabel fungsi nilai mutlak sesuai dengan definisi nilai mutlak itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu titik-titik yang sudah kita peroleh titik-titik yang sudah kita peroleh pada tabel ini, kemudian kita sajikan dalam bentuk sistem koordinat kartesius. Nah, seperti itu. Terima kasih hari ini saudara-saudara sudah aktif semuanya, sudah merespon dengan baik. Sebelumnya saya akan mempresentasi terlebih dahulu. Fitri Solihati. Hadir, Bu. Trikonaah. Adila Lindarista. Hadir, Bu. Oh ya, yang tadi teman saya Trikonaah hadir juga, Bu. Tapi nggak tahu, mungkin kendala sinyal ya, Bu. Oh gitu, ya baik, gak apa-apa. Mbak Amalia Fitriani. Hadir, Bu. Ilham Perdana Septiawan. Maaf, Bu. Izin menjawab. Ilham tadi izin, Bu. Oh, oke. Belum izin ke saya berarti ya. Baik. Mbak Husnul Khotimah. Hadir, Bu. Ini pakai akunnya teman saya.